Ya, diskusi kita tadi menarik, kita lanjutkan Bang Edi. Jadi kalau bukan karena prestasi, tadi sampaikan prestasinya bagus kok Brigjen Endar. Jadi karena apa kalau begitu dikembalikan? Kalau saya lihat ya, ini kan memang apa ya, saat ini banyak sekali sorotan terhadap ada penarikan ini ya. Lebih kepada kalau menurut pandangan kami adalah sangat politis ya. Sangat politis ya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kalau lihat daripada Endar cukup layak untuk diperpanjang ya. Menurut pandangan kita ya. Karena kenapa? Karena ini kan masyarakat kan bisa nilai juga hasil kerja Endar juga selama ini ya. Termasuk juga tadi Deputi apa juga Pak Karyoto ya. Selama ini yang dikenal adalah Deputi dan juga Endar ini adalah orang yang susah untuk dipengaruhi, untuk diintervensi di KPK ya. Sehingga mereka selama ini siapapun juga, termasuk pada level pimpinan, tidak bisa mempengaruhi mereka. Soal sulit diintervensi itu memang sepertinya benar gitu, karena TV One kan mewawancarai secara eksklusif tuh Pak Brigjen Paul Endar. Ya dia menjelaskan kalau misal aja salah satu kasus Formula E misalnya. Itu memang saya sudah beberapa kali ya gitu ya, udah beberapa kali, bahkan sampai 9 kali katanya seperti itu, diminta melaporkan progres kasusnya. Nah artinya kalau misalnya sampai 9 kali gitu loh, ini memang syarat akan kepentingan politis. Iya. Menurut Anda? Ya, saya kira kan gini ya, penyidik ya tidak boleh misalnya dipengaruhi, kemudian diintervensi ya. Siapapun juga, termasuk juga di kepolisian juga demikian ya. Tidak boleh dilakukan intervensi kepada mereka. Karena apa yang menjadi fakta-fakta di lapangan, apa yang menjadi bukti, itulah yang menjadi dasar mereka. Mau digelar berapa kali juga kalau memang tidak ada cukup bukti, itu tidak bisa diproses, tidak bisa dinaikkan. Tapi kok sampai dipanggil ke 9 kali ya, gitu maksudnya? Ya tidak tahu alasan apa. Mengapa kemudian dipaksakan sedemikian rupa? Saya kira makanya tadi saya bilang ini agak politis juga ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya dilaporkan kepada Dewas tadi ya, ini akan terungkap apa sebetulnya motif daripada pemerintah ini. Saya ke Bang Novel. Bang Novel, tadi Anda sempat juga concern ya Bang Novel ya, terkait juga dengan kode etik ataupun juga fungsi tugas, baik itu jajaran komisioner maupun juga jajaran penyidiknya begitu ya. Nah kalau tadi Anda menyebutkan soal kebocoran misalnya, kan sebetulnya gampang saja buat Dewan Pengawas segera bertindak, melakukan sidang dan segera putuskan begitu loh Bang Novel. Ya. Memang Dewan Pengawas kita ini, Dewan Pengawas KPK ini sering terlambat. Banyak hal-hal penting yang harusnya dilihat sebagai hal serius, tapi kemudian cenderung seperti dibiarkan. Ya, contoh-contoh ketika kita melihat bahwa banyak baliho yang bertebaran, ya tentunya baliho kan harganya mahal tuh ya, berapa ratus juta gitu ya, oleh Firly Bahuri, dan kemudian tidak diusut dengan jelas gitu. Kan dugaannya justru itu dari pihak berperkara, kan gawat sekali kalau seperti itu. Nah, seperti itulah saya melihat Dewan Pengawas ini sering terlambat. Saya nggak tahu sebabnya apa. Nah, di kasus ini seharusnya mereka melihat sebagai hal yang serius. Saya ingin tadi menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Bang Edi bahwa ini bukan Endar yang layak untuk diperpanjang, tapi dia tidak ada alasan untuk diberhentikan gitu loh. Jadi berprestasinya pun, seandainya dia BPC saja pun, nggak terlalu berprestasi seandainya ya, dia tidak bisa terus kemudian diberhentikan dengan semena-mena. Ini yang poin penting yang saya mau lihat. Dan kemudian apalagi ketika ternyata ada dugaan dia mengetahui banyak terkait dengan masalah fraud yang berhubungan dengan kebocoran dokumen tadi. Saya lebih suka mengatakan ini bukan kebocoran dokumen, tapi ada upaya menghalang-halangi suatu proses perkara yang sedang berjalan. Ini hal yang sangat serius ya. Dan ketika mengetahui itu, dan kemudian dia mau dikembalikan, maka ini kan masalah skandal. Saya katakan ini masalah serius, skandal bahkan. Nah, oleh karena itu, saya lebih melihat Dewan Pengawas ketika memeriksa terkait dengan masalah kebocoran dokumen ini, dia tidak hanya memeriksa saja, tapi dia harus juga ikut melaporkan. Karena setiap orang yang kemudian mengetahui, setiap orang dalam ini adalah pegawai negeri ya, yang tentunya Dewan Pengawas juga dibayar oleh negara, dia juga masuk kualifikasi pegawai negeri, maka dia juga harus melaporkan ke penegak hukum terkait dengan adanya praktek dugaan kejahatan ini. Sehingga kalau ini terus dibiarkan, saya khawatir kemudian orang akan semakin berani berbuat ya, di KPK terutama. Kalau kemudian ini dilaporkan, harapannya ini bisa diusut tuntas, siapapun yang terlibat diusut, dan kemudian diberikan sanksi yang setimpal. Karena ini masalah yang sangat serius. Apabila diberikan analogi begini, di KPK pimpinan inilah yang mengarahkan soal penanganan perkara, dan kemudian dia juga yang diduga justru malah berupaya menghalang-halangi. Ini kan
apa ya, kalau korupsi kuadrat gitu ya, seperti pengkhianatan. Jadi masalahnya sangat serius. Apalagi kemudian pihak yang mengetahui fakta itu kemudian diupayakan untuk disingkirkan, sehingga saya melihat itu masalah yang apa, yang harus kita cermati dan tentunya kita semua untuk mendorong agar perkara ini diusut tuntas. Begitu Mas Fadil. Bang Novel, tadi kalau disampaikan harusnya Dewas nanti juga melaporkan kalau memang ada indikasi tindakan kejahatan di sana. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Dewas kalau melihat kasus ini harus bisa disidangkan langsung, keputusannya cepat? Apa yang mungkin sanksi-sanksi yang bisa dihadirkan Sanksinya oleh kayak Dewas? apa ya gitu ya? Ya, jadi Dewan Pengawas itu tidak tiba-tiba kemudian menyidangkan. Dia punya tim untuk memeriksa terlebih dahulu. Dan saya kira yang mengetahui fakta itu adalah para penyidik, para penyelidik yang ikut dalam penggeledahan di Kementerian ESDM. Mereka dengan mudahnya kok panggil mereka, konfirmasi, lihat dokumennya, lihat prosesnya, lihat dokumentasinya. Di situ akan terlihat semua dan sangat jelas dan buktinya konkret, valid. Artinya kalau kemudian Dewan Pengawasnya kemudian masih bilang dia belum pelajari, dia nggak tahu dan lain-lain, ini sebetulnya mau mengawasi apa enggak gitu aja sebetulnya. Ini bukan hal yang sulit berarti ya seharusnya. Enggak sulit. Mudah sekali. Apalagi beliau terbiasa menangani perkara. Mudah sekali. Iya. Kita akan tunggulah nanti bagaimana kemudian respon dari Dewas menindaki kasus ini ya Bang Novel. Terima kasih banyak Bang Novel, sudah berkenan terima kasih hadir di atas Apa waktu Kabar Anda pagi Indonesia ini. Pagi. Terima kasih. Bang Edi, terima kasih Terima Bang. kasih. Waktu Anda pagi ini Bang.